warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu subbab dari materi struktur pasar, yaitu pasar persaingan monopoli. Ini saya ingin memaparkan materi mengenai pengertian pasar monopoli beserta ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan salah satu dari struktur pasar persaingan tidak sempurna. Kenapa bisa disebut pasar persaingan tidak sempurna? Karena dalam sistem ini, penjual itu lebih berkuasa dalam menentukan harga, sebab jumlah penjual itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pembeli. Kemudian, struktur pasar persaingan monopoli dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat hanya seorang penjual saja yang menguasai pasar. Artinya, monopoli merupakan satu perusahaan atau penjual yang dapat menguasai pasar tanpa adanya pesaing. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama yaitu pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Artinya bahwa barang-barang atau jasa dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Dan para pembelinya pun tidak dapat berbuat suatu apapun dalam menentukan syarat jual beli. Jadi, kenapa sih bisa terjadinya monopoli? Monopoli ini terjadi karena adanya halangan untuk masuk ke dalam market tersebut, dan monopoli ini tercipta karena tidak adanya perusahaan lain yang masuk ke dalam pasar dikarenakan susah ataupun tidak bisa, sehingga memunculkan satu perusahaan yang masuk ke dalam pasar yang disebut sebagai pasar monopoli. Nah, kalau di Indonesia contohnya seperti perusahaan PLN, KAI, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Artinya bahwa barang-barang yang dihasilkan perusahaan tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam perekonomian. Begitupun dengan kegunaannya. Jadi, barang yang dihasilkan oleh perusahaan itu tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Kenapa? Karena barang itu merupakan satu-satunya barang dari jenis tersebut, tidak ada barang lain yang benar-benar sama ataupun mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Ketiga yaitu menguasai penentuan harga. Nah, artinya bahwa pasar monopolis ini merupakan satu-satunya penjual yang ada di dalam pasar, maka penentuan harganya pun harus bisa dikuasai. Jadi, berbicara mengenai monopoli, itu terkait dengan produsen, di mana produsen ini sebagai penentu harga atau presetter. Karena pasar monopoli ini terdapat hanya satu penjual saja yang dapat menguasai pasar. Kemudian, penentuan harga ini ditentukan oleh seseorang yang disebut sebagai monopolis. Dan para pembelinya pun bersedia membayar barang yang telah ditentukan oleh monopolis itu sendiri. Jadi, monopolis ini orang yang bisa menaikkan atau menurunkan harga sesuai ataupun dengan cara menentukan barang yang akan diproduksi. Nah, semakin sedikit barang yang dipakai, maka harganya pun akan naik. Begitupun sebaliknya. Ciri-ciri pasar monopoli yang terakhir yaitu mempromosikan penjualan secara iklan dinilai kurang diperlukan. Artinya, karena pasar monopoli ini merupakan perusahaan satu-satunya yang termasuk ke dalam industri, maka tidak diperlukan penjualan promosi ini secara iklan. Nah, jadi sudah jelas ya kenapa dinilai tidak diperlukan, karena pasar monopoli juga kan termasuk ke dalam industri. Nah, tanpa adanya promosi penjualan secara iklan pun tidak akan berpengaruh gitu. Selanjutnya ada penetapan harga pasar monopoli. Alasan adanya monopoli adalah karena perusahaan lain merasa tidak menguntungkan atau tidak mungkin untuk memasuki pasar. Hambatan untuk memasuki pasar itulah yang disebut barriers to entry. Barriers to entry itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada technical barriers to entry dan legal barriers to entry. Yang pertama ada
technical barriers to entry. Sesuai namanya, yaitu technical, itu dilihat dari segi teknisnya. Jadi ada perusahaan yang bersifat memasuki suatu pasar namun terhambat secara teknis. Biasanya produksi suatu barang dapat menunjukkan penurunan biaya marginal dan biaya rata-rata pada berbagai tingkat outputnya. Dalam kondisi ini juga, teknologi produksi yang efisien itu biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang berskala besar, serta modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan jenis produksi ini biasanya sangatlah besar. Yang kedua ada legal barriers to entry. Nah, kebanyakan monopoli murni itu tercipta karena alasan hukum atau undang-undang, jadi bukan berdasarkan teknis ataupun ekonomis. Nah, banyak juga monopoli yang sudah diizinkan ataupun dilindungi dengan paten. Selanjutnya, menciptakan halangan masuk pasar. Dalam teori persaingan di bidang ekonomi, hambatan masuk atau hambatan masuk ekonomi merupakan biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh pendatang baru, terlepas dari kegiatan produksi ataupun penjualan ke pasar yang tidak dimiliki atau belum dimiliki oleh pemain lama. Harus dikarenakan karena hambatan untuk masuk melindungi perusahaan yang sudah ada dan membatasi persaingan di pasar. Mereka dapat berkontribusi dan pada distorsi harga, dan karena itu paling penting karena membahas kebijakan anti monopoli. Hambatan untuk masuk sering menyebabkan atau membantu adanya monopoli dan oligopoli, atau memberi perusahaan kekuatan pasar. Dampak hambatan masuk terdiri dari hambatan masuk dan hambatan keluar, hambatan masuk rendah dan hambatan keluar tinggi, hambatan masuk tinggi dan hambatan keluar tinggi, hambatan masuk rendah dan hambatan keluar rendah, hambatan masuk tinggi dan hambatan keluar rendah. Jenis hambatan masuk ada hambatan masuk struktural dan hambatan masuk strategis. Ada juga efek jaringan dan skala prioritas serta adanya perizinan. 4. Laba monopoli. Pada teori ini dikatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan bila perusahaan berada pada kondisi pasar persaingan sempurna. Hal ini dikarenakan pada pasar monopoli tidak ada perusahaan yang keluar masuk pasar. Maka, laba yang diperoleh tidak hanya dalam jangka pendek, melainkan juga dalam jangka panjang. Laba monopoli yang diterima dalam jangka panjang, menurut para pakar ekonomi disebut dengan sewa monopoli, di mana jumlah pengembalian terhadap faktor yang memungkinkan adanya monopoli tersebut. Kekuatan monopoli ini dapat diperoleh melalui 1. Penguasaan penuh atas suplai bahan baku tertentu. 2. Skala ekonomi. 3. Kepemilikan hak paten. 4. Pembatasan daerah pemerintahan. 5. Teori laba inovasi. Pada teori laba inovasi ini menyatakan bahwa wirausahaan memperoleh keuntungan apabila inovasinya berhasil dalam mengurangi biaya produksi secara menyeluruh atau meningkatkan permintaan atas suatu produk tertentu. Jelaskan mengenai posisi keseimbangan. Market equilibrium atau posisi keseimbangan adalah posisi keseimbangan yang terjadi ketika jumlah produk yang ditawarkan sama dengan jumlah produk yang diminta pada harga tertentu. Kondisi keseimbangan ini sendiri terjadi karena adanya kesamaan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen dengan jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Dalam posisi keseimbangan juga terjadi kesamaan antara fungsi penawaran dan fungsi permintaan, di mana harga permintaan bernilai sama dengan harga penawaran dan jumlah permintaan bernilai sama dengan jumlah penawaran. Di mana rumus menghitung keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QE sama dengan QE dan juga PD sama dengan PS sama dengan PE. Dapat disimpulkan dari rumus tersebut bahwa
harga saat permintaan sama dengan harga pada saat penawaran dan sama dengan harga pada keseimbangan. Sedangkan jumlah untuk permintaan sama dengan jumlah pada saat penawaran dan jumlah pada saat keseimbangan. Dapat dilihat dari kurva keseimbangan, titik E adalah garis temu antara kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Untuk mencapai titik keseimbangan ini, pemerintah biasanya harus menerapkan berbagai kebijakan, seperti kebijakan menerapkan harga maksimum pada saat musim paceklik, sehingga tidak terjadi perpecahan politik. Selanjutnya adalah fungsi keseimbangan pasar. Dalam fungsi keseimbangan pasar sendiri, ada dua fungsi yang harus nilainya sama. Yang pertama fungsi penawaran dan yang kedua fungsi permintaan. Dalam hukum permintaan ini sendiri memiliki kaitan erat dengan harga barang dan juga jumlah barang yang diminta oleh konsumen atau masyarakat. Sama halnya seperti hukum permintaan yang berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah permintaan atas barang tersebut, dan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaan atas barang tersebut. Selanjutnya adalah hukum penawaran. Dalam hukum penawaran sendiri berkaitannya dengan jumlah barang yang akan dijual pada harga tertentu. Dalam hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang tersebut ditawarkan, dan semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin sedikit barang tersebut ditawarkan. Dapat disimpulkan karena perbedaan inilah titik keseimbangan pasar terbentuk. Untuk pengendalian harga dalam keseimbangan sendiri ada dua. Yang pertama, pengendalian harga dasar atau terendah. Yang kedua, pengendalian harga maksimum atau tertinggi. Dalam pengendalian harga terendah ini sendiri adalah penentuan harga terendah yang boleh dijual oleh produsen. Biasanya kebijakan ini sendiri diambil saat harga suatu komoditas atau barang terlalu rendah sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi para produsen. Sedangkan untuk pengendalian harga secara maksimum adalah penetapan harga jual tertinggi atau maksimum bagi konsumen agar harga tersebut dapat dibeli secara wajar oleh konsumen. Jadi bagi produsen sendiri diperbolehkan untuk menetapkan harga yang sama dari harga maksimum atau kurang dari harga maksimum, tetapi tidak diperbolehkan untuk melebihi harga maksimum. Kebijakan penentuan harga tertinggi ini dapat mengurangi permintaan sehingga mencegah terjadinya kelangkaan stok barang. Kebijakan-kebijakan tersebut juga berpengaruh terhadap posisi keseimbangan pasar atau market equilibrium. 6. Batas-batas diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah kemampuan pelaku untuk menentukan harga pada barang dan jasa yang sama pada kualitas yang sama pada konsumen yang berbeda. Diskriminasi harga harus dibedakan dengan diferensiasi harga. Dalam pandangan ekonomi secara teknis, diferensiasi harga juga didefinisikan penjualan komoditas yang sama kepada pembeli yang berbeda dengan harga yang berbeda-beda. Dalam teknis implementasi suatu perusahaan, bisa melakukan teknis-teknis strategi harga yang identik dengan teknik-teknik yang dilakukan dalam diskriminasi harga. Suatu strategi harga yang diterapkan perusahaan terkategorikan sebagai perilaku diskriminasi harga yang dilarang jika kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, penjual atau produsen memiliki kekuatan monopolistik atau market power tertentu setidaknya di satu pasar. Yang kedua, pembeli pada pasar-pasar yang berbeda memiliki tingkat permintaan dan elastisitas permintaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, penjual atau produsen monopoli bisa memanfaatkan adanya perbedaan willingness to pay dari tiap-tiap konsumen. Batas diskriminasi harga yaitu dengan pemisahan pasar dan dilakukannya praktik diskriminasi harga di mana barang sejenis mendapatkan harga yang berbeda. Hal ini hanya bisa terjadi jika para pembeli terhalang atau dihalang-halangi untuk pindah dari pasar yang mahal harganya ke pasar yang lebih murah harganya. Monopoli dan kesejahteraan masyarakat. 1.
Keuntungan monopoli ada kemungkinan tetap bisa dinikmati produsen monopoli dalam jangka panjang. Nah, keuntungan monopoli biasanya lebih dari normal, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Karena berbeda dengan keuntungan perusahaan lain, bila ada monopoli yang hanya menerima keuntungan normal, berarti tidak ada kasus ketidakadilan. Tetapi hal ini biasanya hanya kebetulan. 2. Volume produksi lebih kecil dari volume output yang optimum. Berarti monopoli tidak efisien dan bagi masyarakat ada pemborosan. Ada unsur eksploitasi terhadap A. Konsumen. Dengan ditetapkannya harga jual di atas ongkos produksi dari unit terakhir outputnya. B. Pemilik faktor-faktor yang digunakan atau buruh upah lebih rendah daripada sumbangan dalam bentuk outputnya. Cara mengatasi efek negatif monopoli. Pertama, mencegah timbulnya monopoli itu sendiri dengan undang-undang. 2. Pemerintah mendirikan perusahaan tandingan. Ketiga, membuka keran impor, yang dimana keran impor itu untuk menstabilkan harga. Keempat, membuat ketentuan khusus terhadap operasi perusahaan. 5. Monopoli sehingga P sama dengan MC aksen. Selanjutnya, kasus decreasing cost. Kasus decreasing cost itu sendiri yaitu kasus di mana luas pasar terbatas sehingga untuk memenuhi permintaan yang ada di pasar, perusahaan monopoli hanya beroperasi pada bagian kurva di mana AC menurun atau juga decreasing cost. Dari kasus ini, bila produsen dibiarkan akan memilih produksi sebesar Q1 dan harga P1. Bila pemerintah menghendaki P sama dengan MC, maka perusahaan rugi. Untuk mengatasi ini, maka diantaranya dengan cara 1. Mengubah peraturan tersebut dan mewajibkan perusahaan pada P sama dengan AC di posisi L, atau tetap mewajibkan perusahaan untuk beroperasi pada P sama dengan MC di posisi B, tetapi harus mensubsidi. Selanjutnya adalah monopoli tidak selalu buruk. Menurut ahli ekonomi Joseph Schumpeter, sejarah menunjukkan bahwa industri yang bersifat monopolis menunjukkan suatu dinamika yang berkembang lebih besar, yang berarti perusahaan monopolilah yang menunjukkan dinamika untuk berkembang lebih besar karena keuntungan monopoli tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan penelitian dan pengembangan yang diikuti dengan inovasi-inovasi dalam teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa justru pada industri-industri yang bersifat monopolilah kita dapat menjumpai kemajuan-kemajuan teknologi yang cepat. Dalam kasus decreasing cost, di mana luas pasar terbatas dan faktor economies of scale besar, tidaklah mungkin diharapkan adanya suatu bentuk industri persaingan sempurna yang efisien. Kalau bentuk pasar persaingan sempurna dijalankan, berarti akan ada perusahaan-perusahaan gurem yang bekerjanya pada LAC yang jauh dari posisi minimumnya karena perusahaan-perusahaan gurem ini tidak bisa memanfaatkan economies of scale yang tersedia. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.